Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul mubtada'i utawi iki iku bab nerangake mubtada wal khabari lan khabar. Al mubtada'u utawi mubtada huwa hiya mubtada iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa al ari kang sepi anil awamili saking pira-pira amil al lafdiyati kang bangsa lafat. Wal khabaru lan utawi khabar huwa hiya khabar iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa al musnadu kang disandarake ilaihi maring mubtada. Nahwu qaulika sepadane pengucap sira Zaidun qaimun rupane ucapan Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa zaidani qaimani lan ucapan az-zaidani qaimani. Az-zaidani utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg karone. Wa zaiduna qaimuna lan ucapan az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna utawi zaid akeh iku qaimuna ngadeg kabeh. Babul mubtada'i wal khabari bab menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Al mubtada'u adapun mubtada huwa yaitu al ismu isim al marfu'u yang dibaca rafa al-ari yang sepi atau yang terbebas anil awamili dari beberapa amil al-lafdiyati yang berupa lafat. Wal khobaru sedangkan khobar huwa yaitu al-ismu isim al-marfu'u yang dibaca rafa al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada. Nahwu qaulika semisal ucapan kamu Zaidun qaimun yaitu ucapan Zaidun qaimun. Wa zaidani qaimani dan ucapan az-zaidani qaimani. Wa zaiduna qaimuna dan ucapan az-zaiduna qaimuna. Baik sahabat, pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang baru lagi yaitu bab tentang mubtada dan khobar. Langsung saja. Mubtada ini adalah isim yang dibaca rafa yang terbebas dari amil lafdiyah. Maksudnya yang merofakan mubtada itu bukanlah amil lafat seperti fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau fa'il itu yang merofakan adalah fi'il dan naibul fa'il juga sama, yang merofakan adalah fi'il. Dan fi'il itu berupa amil lafat. Nah, melainkan yang merupakan mubtada itu adalah amil maknawi. Jadi dia secara makna tidak tampak. Yaitu karena kedudukannya sebagai permulaan kalimat saja. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ibtida. Oleh karenanya lafadznya disebut sebagai mubtada. Kemudian sedangkan khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Maksudnya kalau tidak ada mubtada maka tidak mungkin ada khobar. Dan mubtada itulah yang merupakan khobar. Jadi kalau khobar itu selalu bersandar kepada mubtada. Jadi kalau tidak ada mubtada pasti tidak akan ada khobar. Langsung saja contohnya. Yang pertama adalah Zaidun qaimun. Artinya Zaid berdiri. Nah Zaidun ini adalah mubtada. Qaimun adalah khobarnya. Zaidun dia dibaca rofa karena amil maknawi, karena posisinya sebagai awal kalimat. Sedangkan qaimun khobarnya itu dibaca rofa karena mubtada. Contoh yang kedua, az-zaidani qaimani. Artinya dua zaid itu berdiri. Az-zaidani ini adalah mubtada yang dibaca rofa karena amil maknawi sebagai ibtida. Dan qaimani adalah khobarnya yang juga dibaca rofa karena mubtada. Kemudian yang ketiga adalah az-zaiduna qaimuna. Artinya zaid-zaid itu berdiri semuanya. Nah, az-zaiduna ini adalah mubtada yang dibaca rafa karena amil maknawi sebagai ibtida dan qaimuna ini adalah khobarnya
yang juga dibaca rofa karena mubtada. Wal mubtada'u lan utawi mubtada iku kismani ana rong bagian. Dhahirun siji mubtada isim dhahir, wa mudmarun lan loro mubtada isim dhamir. Fadhahiru mongko utawi mubtada isim dhahir iku ma perkara taqaddama kang wis dhisik apa dzikruhu tinuture ma. Wal mudmaru lan utawi mubtada kang rupa isim dhamir iku isna asyara ana rolas. Wahia utawi rolas iku ana, wa nahnu lan nahnu, wa anta lan anta, wa anti lan anti, wa antuma lan antuma, wa antum lan antum, wa antunna lan antunna, wa huwa lan huwa, wa hiya lan hiya, wa huma lan huma, wa hum lan hum, wa hunna lan hunna. Nahwu qaulika sepadane pengucap sira ana qaimun rupane ucapan ana qaimun. Ana utawi ingsun iku qaimun wong kang ngadeg. Wa nahnu qaimuna lan ucapan nahnu qaimuna. Nahnu utawi kita iku qaimuna ngadeg kabeh. Wa ma lan perkara asbaha kang nyerupani apa ma dzalika ing mengkono-mengkono perkara. Wal mubtada'u adapun mubtada itu kismani ada dua macam. Dhahirun yang pertama mubtada isim dhahir, wa mudmarun dan yang kedua mubtada isim dhamir. Fadhahiru adapun mubtada yang isim dhahir itu ma taqaddama dzikruhu sebagaimana apa yang telah disebutkan sebelum ini. Wal mudmaru adapun mubtada yang isim dhamir itu isna asyara ada 12. Wahia yaitu ana, kemudian nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Nahwu qaulika contohnya adalah semisal ucapan kamu ana qaimun berupa ucapan ana qaimun. Wa nahnu qaimuna dan ucapan nahnu qaimuna. Wa ma asbaha dzalika dan contoh-contoh yang lain yang serupa dengan hal tersebut. Kemudian mubtada itu ada dua macam, yaitu mubtada isim dhamir dan mubtada isim dhahir. Yang pertama mubtada isim dhahir, contohnya adalah Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Nah, Zaidun ini adalah mubtada. Dan karena dia ini jelas lafadznya merujuk kepada seseorang yang bernama Zaid, bukan menggunakan kata ganti atau dhamir, maka dia disebut sebagai mubtada isim dhahir. Contoh yang kedua, Ahmadu jalisun, artinya Ahmad duduk. Ini juga sama, Ahmadu adalah mubtada dan karena lafadznya jelas merujuk kepada seseorang yang bernama Ahmad, tidak menggunakan kata ganti atau dhamir, maka dia disebut sebagai mubtada isim dhahir. Kemudian yang kedua adalah mubtada isim dhamir. Jadi ini adalah yang mubtadanya berupa kata ganti. Itu ada banyak. Jadi kata ganti sendiri itu ada yang untuk orang ketiga, yaitu disebut juga sebagai dhamir ghaib. Ini untuk yang mudzakkar dan yang ini untuk yang muannas. Kemudian ada juga kata ganti untuk orang kedua atau dhamir mukhatab. Ini yang mudzakkar, yang laki-laki, dan yang ini muannas atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti dari orang yang pertama atau disebut juga sebagai dhamir mutakalim. Ada yang untuk satu orang yaitu ana dan untuk banyak orang yaitu nahnu. Langsung saja kita ambil contoh huwa qaimun. Huwa adapun dia laki-laki itu qaimun orang yang berdiri. Jadi huwa ini adalah mubtada dan karena dia menggunakan kata ganti maka dia disebut sebagai mubtada isim dhamir. Contoh yang kedua, anta qaimun. Anta adapun kamu laki-laki itu qaimun orang yang berdiri. Nah, anta ini adalah mubtada dan karena dia berupa isim dhamir atau kata ganti, maka dia disebut sebagai mubtada isim dhamir. Contoh yang ketiga adalah ana qaimun. Ana adapun saya itu qaimun orang yang berdiri. Nah, ana ini adalah mubtada
dan karena dia menggunakan kata ganti atau domir, maka dia disebut sebagai mubtada isim domir. Wal khobaru lan utawi khobar iku kismani ana rong bagian. Mufradun siji khobar mufrad wa ghairu mufradin lan loro khobar ghairu mufrad. Fal mufradu mongko utawi khobar mufrad iku nahwu qaulika sepadane pengucap sira Zaidun qaimun rupane ucapan Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa zaidani qaimani lan ucapan az-zaidani qaimani. Az-zaidani utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg karone. Wa zaiduna qaimuna lan ucapan az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna utawi Zaid akeh iku qaimuna padha ngadeg kabeh. Wa ghairul mufradi lan utawi khobar ghair mufrad iku arba'atu aksamin ana papat pira-pira bagian. Al jaru wal majruru siji jar majrur, wad dorfu lan loro dorof, wal fi'lu lan telu fi'il ma'a fa'ilihi sertane fa'ile fi'il. Wal mubtada'u lan papat mubtada ma'a khobarihi sertane khobari mubtada. Nahwu qaulika sepadane pengucap sira Zaidun fiddari rupane ucapan Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid iku fiddari tetep ing dalem omah. Wa Zaidun indaka lan ucapan Zaidun indaka. Zaidun utawi Zaid iku indaka tetep ing dalem sanding sira. Wa Zaidun qama abuhu lan ucapan Zaidun qama abuhu. Zaidun utawi Zaid iku qama ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Wa Zaidun abuhu qaimun lan ucapan Zaidun abuhu qaimun. Zaidun utawi Zaid iku abuhu utawi bapake Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun lan ucapan Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi jariyahe Zaid iku dahibatun wong kang lunga. Wal khobaru adapun khobar itu kismani ada dua bagian. Mufradun yang pertama khobar mufrad, wa ghair mufradin dan yang kedua khobar ghair mufrad. Fal mufradu adapun khobar mufrad itu nahwu qaulika semisal ucapan kamu Zaidun qaimun yaitu ucapan Zaidun qaimun. Wa zaidani qaimani dan ucapan az-zaidani qaimani. Wa zaiduna qaimuna dan ucapan az-zaiduna qaimuna. Kemudian wa ghair mufradi adapun khobar ghair mufrad itu arba'atu aksamin ada 4 macam. Al jaru wal majruru yang pertama adalah jar majrur, wad dorfu dan yang kedua adalah dorof, wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan yang ketiga adalah fi'il beserta fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khobarihi dan yang keempat adalah mubtada beserta khobarnya. Nahwu qaulika contohnya adalah semisal ucapan kamu Zaidun fiddari berupa ucapan Zaidun fiddari. Jadi Zaidun fiddari ini adalah contoh dari macam yang pertama yaitu jar majrur. Kemudian contoh yang kedua Zaidun indaka. Ini adalah contoh daripada dorof. Kemudian yang ketiga adalah Zaidun qama abuhu. Ini adalah contoh daripada fi'il ma'a fa'ilihi. Kemudian Zaidun abuhu qaimun dan Zaidun jariyatuhu dahibatun. Ini adalah contoh dari mubtada ma'a khobarihi. Kemudian selanjutnya khobar itu ada dua macam yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Yang pertama khobar mufrad adalah khobar yang hanya terdiri dari satu kata, bukan satu kalimat atau jumlah dan bukan pula yang menyerupai kalimat atau syibhul jumlah. Jadi ini harusnya ada yang kurang sahabat, yang benar adalah syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Contohnya adalah Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Nah, qaimun ini adalah khobar. Dan karena dia hanya terdiri dari satu kata, maka dia termasuk khobar mufrad. Contoh yang kedua, az-zaidani qaimani, artinya
dua Zaid itu berdiri keduanya. Nah, lafadz qaimani ini adalah khobar, dan karena dia hanya terdiri dari satu kata, maka dia termasuk khobar mufrad. Walaupun artinya adalah tasniyah atau dua orang, tapi karena dia hanya satu kata, maka tetap disebut sebagai khobar mufrad. Contoh yang ketiga adalah az-zaiduna qaimuna. Ini artinya adalah Zaid itu berdiri semuanya. Nah, lafadz qaimuna ini adalah khobar, dan karena dia hanya satu kata, walaupun maknanya jamak, tetap dia disebut sebagai khobar mufrad. Kemudian yang kedua adalah khobar ghairu mufrad, adalah khobar yang terdiri dari satu kalimat atau jumlah, atau yang menyerupai kalimat atau syibhul jumlah. Nah, khobar ghairu mufrad ini ada 4 macam, yaitu yang pertama jar dan majrur, yang kedua dzaraf madruf, yang ketiga fi'il dan fa'ilnya, dan yang keempat adalah mubtada dan khobarnya. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Sedangkan yang nomor 3 dan 4 ini adalah jumlah. Yang ketiga ini adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan yang keempat ini adalah jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Baik, langsung saja yang pertama jar majrur. Contohnya adalah Zaidun fiddari. Zaidun adapun Zaid itu fiddari ada di dalam rumah. Nah, fiddari ini adalah khobar, dan karena dia terdiri dari huruf jar beserta isim yang dijarkan, maka dia termasuk khobar ghair mufrad. Kemudian yang kedua, dzaraf madruf, contohnya Zaidun waro al-baiti. Zaidun adapun Zaid itu waro al-baiti ada di belakang rumah. Nah, waro al-baiti ini adalah khobar, dan karena dia terdiri dari dzaraf beserta madruf, maka dia termasuk khobar ghair mufrad. Kemudian yang ketiga adalah fi'il dan fa'ilnya. Contohnya Zaidun qoma abuhu. Zaidun adapun Zaid itu qoma berdiri, siapa abuhu, bapaknya Zaid. Nah, lafadz qoma abuhu ini adalah khobar, dan karena dia terdiri dari fi'il beserta fa'il, maka dia termasuk khobar ghairu mufrad. Kemudian yang keempat adalah mubtada dan khobarnya. Contohnya adalah Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaidun adapun Zaid itu jariyatuhu adapun jariyahnya Zaid atau budak perempuannya Zaid itu dahibatun orang yang pergi. Nah, lafadz jariyatuhu dahibatun ini adalah khobar, dan karena dia terdiri dari mubtada dan khobar, maka dia termasuk khobar ghairu mufrad. Kemudian di bawah ini adalah skema dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi mubtada itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubtada isim dhohir, dan yang kedua adalah mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir contohnya adalah Zaidun qaimun. Karena di sini Zaid sebagai mubtada itu lafadznya jelas, tidak menggunakan kata ganti. Mubtada yang isim dhamir contohnya adalah ana qaimun dan nahnu qaimuna. Karena di sini mubtadanya itu menggunakan kata ganti atau menggunakan dhamir. Kemudian khobar. Khobar ini ada dua macam, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad contohnya adalah Zaidun qaimun. Karena di sini qaimun selaku khobar itu hanya terdiri dari satu kata saja, maka dia termasuk khobar mufrad. Kemudian khobar ghair mufrad ini ada dua. Yang pertama adalah jumlah, dan yang kedua adalah syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Yang jumlah sendiri itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya adalah Zaidun jariyatuhu dahibatun. Jadi jariyatuhu dahibatun ini adalah khobarnya Zaid, dan dia sendiri terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian yang jumlah fi'liyah contohnya adalah Zaidun qoma abuhu. Jadi qoma abuhu ini adalah khobarnya Zaid, sedangkan dia sendiri terdiri dari fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian khobar ghair mufrad yang syibhul jumlah. Ini juga ada dua. Yang pertama adalah jar majrur, dan yang kedua dzaraf madruf. Jar majrur contohnya adalah Zaidun fiddari. Jadi fiddari ini adalah khobarnya Zaid, dan dia sendiri terdiri dari huruf jar beserta isim yang dijarkan. Kemudian dzaraf madruf contohnya adalah Zaidun indaka. Nah, indaka ini adalah khobarnya Zaid, dan dia sendiri terdiri dari dzaraf dan madruf.
Jadi demikian sahabat penjelasan singkat kita dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.